asing kagum, padahal dia mungkin belum tentu dia sepintar kalian. Ini masalah karakter nasional, kehendak nasional. Yang ketiga bagian dari psikologi adalah integrasi nasional. Alhamdulillah, kita bersyukur kita punya founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, semua founding fathers kita mampu mempersatukan. Saudara-saudara, ada buku-buku orang hebat di dunia yang mengatakan Indonesia is not a natural country. Bagaimana ratusan suku, berbeda agama, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat kok bisa bersatu, kok bisa bersama-sama. Nah, ini saudara-saudara, kita tidak lepas daripada pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kalian tidak boleh lupa orang tuamu, kita sebagai anak bangsa Indonesia tidak boleh lupa jasa-jasa, kehebatan, sumbangan bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu bangsa kita. Kita adalah bangsa yang sekarang punya integrasi nasional. Saudara-saudara, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, bahwa Indonesia memiliki dua kecemerlangan yang saya anggap dua kecemerlangan. The brilliance of our leaders. This is sesuatu yang cemerlang, yang banyak negara tidak punya. Kalau dulu kita punya itu, masa anak-anak muda sekarang, saudara-saudara, tidak akan menjaga dan meneruskan. Apa kecemerlangan menurut saya? Yang pertama, bahwa pendiri-pendiri bangsa kita memilih bahasa suku yang kecil sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu, ya, betul, bahasa Melayu berasal dari Riau. Jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah mayoritas. Bung Karno orang Jawa. Tokoh-tokoh dalam BPU PKI itu banyak orang Jawanya, tapi tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa kebangsaan. Ini kecemerlangan. Kalau kita lihat negara lain sampai sekarang masih ribut, mau perang saudara gara-gara bahasa. Sebentar lagi di Eropa, kemungkinan besar Belgia akan pecah menjadi satu berbahasa Prancis, yang satu berbahasa Wallons. Negara sudah berdiri lama akan pecah, masalahnya masalah bahasa. Di negara sebesar India masih ribut soal bahasa. Kita bersyukur hampir 300 juta bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, kita bisa semua satu bahasa, bahasa kebangsaan. Ini menurut saya suatu kecemerlangan. Yang kedua, kecemerlangan bangsa Indonesia adalah memiliki bahwa founding fathers kita berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Ini jangan kita anggap enteng. Menurut pendapat saya dan pendapat para ahli, pendapat senior-senior, begitu kita tinggalkan Pancasila, saya kira negara ini akan bubar. Itu pendapat saya. Jadi jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa. Karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video yang Pak ditampilkan adalah pidato dari Bapak Prabowo yang menyampaikan mengenai kebangsaan. Terutama di sini jelas-jelas salah satu isi dari pidato beliau yang cukup panjang, ini Pak dipotong aja, yaitu di bagian bahasa. Bahwa bahasa ternyata ini sangat vital di suatu negara. Jadi ketika bahasa ini bermasalah, maka negara itu akan terpecah. Dan tadi Pak Prabowo juga sudah memberikan contoh, ya, di Eropa, di Belgia,
saat ini sedang bergejolak, bisa negara tersebut terbelah atau terpecah menjadi dua karena gara-gara bahasa. Kemudian di India, itu pun sekarang sedang ribut gara-gara bahasa. Dan di negara kita, tetangga kita yang terdekat yaitu di Malaysia, ini pun masalah bahasa belum selesai sampai detik ini. Nah, alhamdulillah, bahasa Indonesia mampu mempersatukan kurang lebih sampai dengan 300 juta penduduk Indonesia sejak digunakan dan diresmikan menjadi bahasa nasional, menjadi bahasa bangsa kita dari tahun 1928. Inilah kekuatan pemersatu bangsa kita. Jadi, jangan remehkan bahasa Indonesia. Karena tanpa bahasa Indonesia seperti yang Pak Prabowo katakan dan juga Pancasila, maka negara ini akan hancur, negara ini akan terbelah. Ya. Apa yang diminta atau yang diinginkan adalah persatuan. Mungkin kita banyak di antara kita punya pemikiran yang berseberangan. Itu adalah pemikiran-pemikiran pribadi. Tetapi kalau kita sudah bicara nasional, kita sudah bicara tentang kebangsaan, maka pikiran-pikiran pribadi, kepentingan pribadi, ya, letakkanlah di tempat yang paling bawah. Utamakan kepentingan nasional. Nah, dari uraian ini jelas menurut Pak D ya, Pak Prabowo ini tahu persis bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa kita. Ini adalah alat yang mampu mempersatukan bangsa kita. Bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam budaya, beraneka ragam kulinernya, beraneka ragam agamanya, beraneka ragam adat istiadatnya, tetapi mampu disatukan. Dan Pak Prabowo juga katakan tadi bahwa orang Eropa, orang luar negeri, ini merasa satu hal yang mustahil, melihat bangsa Indonesia yang tadi beraneka ragam, bisa disatukan, terutama hanya dengan suatu bahasa saja. Ini adalah satu hal kemustahilan bagi mereka. Tetapi kita membuktikan bahwa yang mereka anggap itu adalah hal yang mustahil, bagi kita tidak mustahil. Nah, dengan adanya pernyataan seperti ini dari pemimpin negara kita, dari salah satu putra terbaik dari bangsa kita, maka sudah menjadi satu ketegasan yang tidak bisa kita tolak lagi, bahwa memang bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat penting bagi bangsa kita. Jangan sampai bahasa Indonesia ini punah ataupun tidak dihargai di negeri sendiri, sehingga bangsa kita akan terpecah belah. Itulah yang diinginkan oleh negara-negara lain. Karena apa? Karena mereka ingin memperebutkan sumber daya alam yang ada di negara kita. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan memecah belah bangsa. Dan itu sudah dilakukan dari zaman penjajahan sampai hari ini. Kita masih diributkan atau diusahakan untuk terpecah belah dengan berbagai macam cara. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai dari pernyataan Pak Prabowo ya, mengenai bahasa kita yang kita sadari adalah bahasa persatuan, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat ya, sampai dengan generasi-generasi mendatang. Silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan pendapat-pendapat ataupun pernyataan dari teman-teman juga bisa menyadarkan kita bahwa manfaat dari kita bisa bersatu dengan bahasa ini, itu adalah kemajuan bangsa. Dan satu pesan dari Pak Prabowo juga dari pidato yang sama, di tempat yang sama, bangsa kita jangan menjadi bangsa yang minder. Bangsa kita juga pandai. Bangsa kita melahirkan sarjana-sarjana yang hebat. Tetapi bangsa kita kalah karena minder.
Jadi kalau orang Barat, orang Eropa ngomong, kita langsung minder. Padahal belum tentu orang Eropa lebih pintar daripada kita. Dan itu sudah dibuktikan dengan berbagai prestasi-prestasi yang mampu ditunjukkan oleh bangsa Indonesia, ya, yang bisa diakui oleh dunia. Nah, inilah harapan yang harus bisa kita gali, yang harus kita bisa tumbuhkan, yaitu rasa percaya diri yang kuat. Silakan teman-teman menulis komentar teman-teman, pendapat teman-teman mengenai pidato dari Pak Prabowo ini, mengenai bangsa kita, mengenai bahasa kita. Daripada cukup aja dulu. Mudah-mudahan informasi ini, video ini bisa menjadikan kita lebih kuat lagi dalam berbangsa, bertanah air, dan membangun negara ini. Walaupun banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi, tapi kalau kita, negara kita dibandingkan dengan negara lain, negara kita ini termasuk yang paling kuat semenjak pandemi. Sementara negara lain itu menjadi pasien IMF ya, jadi kurang lebih di dunia ini ada hampir 100 negara itu menjadi pasien IMF, dan alhamdulillah negara kita tidak termasuk di dalam menjadi pasien di IMF. Nah, inilah kekuatan kita, kekuatan dari rakyat ya, yang mampu untuk bisa menggalang perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat. Memang tidak mudah, tapi kalau kita bersatu, kita nggak males-malesan, ya, maka kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Daripada cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.